Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini suami saya pergi ke pasar ikan yang rencananya dia mau bikin biryani ikan. Nah, ini ikannya beratnya lebih kurang 2 kilo, tapi nggak sampai 2 kilo ya teman-teman. Harganya Rp650 India atau Rp124.000 Indonesia lebih kurangnya. Kalau diringgitkan itu jatuhnya Rp36 Malaysia. Dan inilah ikan yang dipilih suamiku, sudah dipotong-potong oleh penjualnya. Ikan dalam bahasa Kerala Malayalamnya di sini orang bilangnya min. Jadi nama ikannya ini adalah nai min. Ikan nai. Ini suami saya membuat biryani ini dispesialkan untuk brother-in-law-nya, yaitu suami dari adik perempuan suami saya. Kita mengadakan party kecil-kecilan di rumah, jadi kita mau membuat spesial biryani ikan. Dan langsung saja kita lihat videonya ya teman-teman. Ini saya sekalian juga pengen belajar buat nasi biryani ikan dengan suami saya. Pertama kita harus siapkan bahan-bahannya dulu, bumbu untuk ikannya, yaitu yang pertama serbuk kunyit itu 2 sendok teh, dan serbuk cabai 2 sendok teh, garam halus 2 sendok teh, jahe dan bawang putih yang dihaluskan itu 1 sendok makan ditambah dengan setengah sendok. Dan sebelumnya ikan ini dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Dan setelah itu disimpan lebih kurang 2 jam di kulkas agar lebih terasa bumbu ke dalam ikannya. Ini biasa teman-teman, itu ibu mertua saya yang bikin nasi biryani, itu nasi biryani ayam dan nasi biryani daging. Jadi kalau untuk nasi biryani ikan nih biasanya suami saya yang pandai bikinnya, itu lebih enak dibandingkan dengan buatan ibu mertua saya. Jadi kami sekalian pengen belajar dengannya cara membuat nasi biryani ikan ini. Dan setelah itu saatnya untuk mempersiapkan bumbu atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasinya. Ini terlebih dahulu bawang bombay. Itu kita menyediakan bawang bombay. Bahan pertamanya tomat, ada tomat nih. Dan daun ketumbar. Dan daun mint juga ya teman-teman, nih daun mint. Ada cabai hijau. Dan juga wortel. Yang pertama tuh suami saya mengupas bawang terlebih dahulu, bawang bombay. Setelah itu semua bahan selesai dikupas, lalu dicuci bersih dan dipotong-potong, itu dipotong halus ya teman-teman. Sambil memotong bawang, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi biryani itu suami saya juga sebelumnya memanaskan air, itu gunanya untuk memasak beras yang akan dibuatkan biryani. Nah, ini suami saya sangat pandai dalam memotong bawang itu sampai-sampai meneteskan air mata. Dan suami saya juga dibantu oleh anak saya, bantu melihat ya teman-teman. Ini dia sudah terbiasa seperti ini membuat nasi biryani. Sebelumnya di Malaysia juga bekerja sebagai staf restoran, jadi sudah handal dalam memotong bawang.
setelah bawang itu suami saya memotong tomato. Ini semuanya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Hari ini suami saya ingin rasa nasi biryaninya itu betul-betul enak katanya, tapi nggak tahu ya teman-teman gimana tuh rasanya. Dan ini semua sudah dipotong-potong halus, cabai hijau, bawang, tomat. Ini kita simpan dulu. Nah sekarang kita goreng dulu ya teman-teman nih ikannya. Tadi suami saya udah simpan lebih kurang 2 jam setelah dibumbui. Dan sekarang saatnya untuk menumis bahan-bahan yang telah dipotong tadi. Ini kita menggunakan dalda ya teman-teman. Itu lebih kurang bentuknya sama dengan mentega, karena kalau menggunakan dalda ini rasanya lebih wangi dan lebih enak. Bisa juga sih diganti dengan minyak goreng biasa, tapi pengalaman suami saya itu bagusnya memakai mentega atau dalda. Dan ini kita tunggu sampai panas dulu. Nah lalu kita gorengkan ini jintan putih 1 sendok kecil ini ya, 1 sendok teh nih. Wah ternyata suami saya menambahkan sedikit lagi. Biasanya sih kalau ibu mertua buatnya 1 spoon aja. Nah ini di sini dipanggil jiragam. Lalu setelah itu udah sedikit mengeluarkan bau yang sangat wangi, lalu suami saya menumiskan bawang. Dan selanjutnya saatnya untuk menumiskan tomat dan cabai hijau. Ini kita lihat dulu. Biasa suami saya melihat kalau bawangnya sudah sedikit menguning lalu dikasih sedikit garam halus. Gak tahu ya, ini tekniknya kayak lain dikit sama ibu mertua saya. Jadi kita lihat aja gimana nih hasilnya. Nah ini dia juga menumiskan daun kari. Udah dicuci ya teman-teman dan ditumiskan, dan tujuannya agar kalau dikasih ini baunya akan lebih wangi gitu, daun kari ini. Setelah itu suami saya menumiskan cabai hijau dan tomat sekali, dan ini juga akan kita tunggu lebih kurang dalam 2 menit sampai tomatnya hancur. Dan sambil menunggu tomatnya matang itu suami saya juga menyiapkan itu goreng ikannya yang belum siap. Jadi sekarang ini udah terakhir ya teman-teman, udah siap semua. Lalu kita simpan dulu. Dan setelah itu saatnya untuk pemberian masala atau bumbu pada tumisan nasi biryani kita, yaitu 2 sendok. Nah ini yang disebut dengan masala itu biryani masala. Itu dia letakkan 2 sendok teh, dan ini bawang putih dan jahe yang dihaluskan itu lebih kurang 2 sendok teh, sendok makan. Lalu sedikit tairu dan chicken masala ya tadi teman-teman, sedikit juga, nggak banyak-banyak. Ini serbuk masala nih sedikit. Serbuk masala ini yaitu kulit manis, kapulaga, dan cengkeh yang di blender bersamaan.
Jadi kita menyebutnya yaitu bumbu masala. Nah, ini ikannya ya teman-teman, ikan yang habis digoreng tadi, dan masalah bumbu untuk nasi biryaninya juga sudah matang. Lalu kita susun seperti ini. Dan step berikutnya kita taburi, itu kita tadi nggak kasih full ya teman-teman, daun ketumbarnya, carrot, dan ini cabai hijaunya kita letakkan sedikit-sedikit saja, separuh nanti akan digunakan lagi untuk nasinya. Nah, ini masalahnya. Nah, ini belennya teman-teman, kita simpan dulu. Nah, untuk step berikutnya tunggu airnya panas dulu ya teman-teman. Setelah air untuk memasak nasinya itu panas, suami saya juga mencuci berasnya terlebih dahulu. Nah, ini belum panas ya teman-teman. Dan akhirnya setelah ditunggu lebih kurang 10 menit, akhirnya airnya udah panas, lumayan panas. Lalu kita masukkan beras yang telah dicuci bersih tadi. Dan kita tunggu hingga mendidih dan matang. Sambil menunggu nasinya matang, suami saya melihat di luar ada teman-temannya yang sedang bermain voli. Biasanya suami saya setiap harinya selalu bermain voli. Kasihan karena biasanya dia setiap sore selalu bermain dengan teman-temannya di sini ya teman-teman. Jadi kali ini dia absen dulu karena ingin membuat nasi biryani ikan ini. Dan dia kembali meneruskan masakannya. Ini kita sukanya selalu memasak dengan tungku tradisional ini ya teman-teman, rasanya lebih enak. Dan ini adalah kacang mete, kacang apa ya namanya, kacang mete kalau nggak salah. Kacang mete dengan kismis itu digoreng ya teman-teman. Ini hanya sebagai pelengkap saja, pelengkap rasa nasi biryani. Biasanya sih kalau ibu mertua buat nggak pakai ya teman-teman, tapi kalau suami itu dia selalu membuat nasi biryani dengan style yang seperti ini. Ini digoreng sampai menguning. Ini agak sedikit gosong tapi nggak apa-apa. Dan kismisnya juga dah menguning. Ini biasa kalau digoreng mengeluarkan bau yang sangat wangi. Nah, nasi yang ditunggu-tunggu akhirnya masak juga. Nih sampai matangnya seperti ini ya teman-teman. Jangan terlalu matang sangat dan jangan terlalu mentah. Nah, setelah itu nasinya ditiriskan seperti itu. Lalu dimasukkan ke dalam tumisan bumbu biryani yang kita masukkan dengan cara seperti ini tanpa mengaduknya ya teman-teman. Ini nanti kita akan taburi nih, yang aku sisain tadi ini hanya separuh dipakai suamiku. Jadi belennya tuh kita untuk nasinya, tadi untuk bumbu masalahnya, sekarang untuk nasinya didekorasi seperti ini. Nah seperti ini. Dan kayu hasil pembakaran ini dia letakkan di atas tutup periuk, yang tujuannya agar nasi biryaninya masak sempurna di bagian atasnya juga, nggak hanya di bagian bawahnya.
Dan akhirnya nasi biryani buatan suami aku siap. Nah, seperti ini ya teman-teman. Karena adik perempuannya dan suaminya datang, jadi kami makan bersama. Dan nasinya dihiasi dan didesain seperti ini. Kita memakai mangkok besi dan kita akan menyusunnya terlebih dahulu sebelum menghidangkannya di atas meja. Ini di sini banyak anak-anak ya teman-teman, jadi itu kita bikinnya tuh seperti ini, jadi kelihatan agar lebih cantik gitu dan menarik tampilannya. Ini ikannya nggak kelihatan ya teman-teman, karena ikannya tuh disimpan di dalam nasinya. Dan setelah kami rasa sudah cukup, lalu kami akan menghidangkannya. Nah, di sini selain ada nasi biryani ikan, kita juga menyediakan itu, menspesialkan itu ayam goreng, apalagi ini ada juga bawang bombay dan carrot. Ini acarnya juga ada. Ini ada ipar saya juga ikut membantu. Dan hari ini tugas saya hanya menyuting video, jadi akunya nggak kelihatan di video ini. Nah, untuk teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sejauh ini, telah melihat, dan kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Happy watching, thank you.